Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, di bawah Ka'bah terdapat tempat rahasia yang pernah dibuka langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sembarang orang bisa melihatnya, dan rahasia ini tersembunyi selama ribuan tahun dari mata manusia. Apa yang ada di sana? Bagaimana sejarahnya hingga tangan Rasulullah pernah menyentuhnya? Ya Allah, bukakan hati kami dan pikiran kami untuk memahami sejarah-Mu. Teguhkan iman kami dan jadikan ilmu yang kami dapat sebagai cahaya bagi jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami sampai akhir, karena setiap detail yang kami sampaikan akan mengungkap rahasia yang hanya diketahui oleh para nabi dan sahabat, serta pondasi Ka'bah yang masih tegak hingga hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Awal pondasi langit dan batu pertama di bumi. Dalam catatan para ulama tafsir dan ahli atsar, bumi tidak langsung diciptakan dalam bentuknya yang kita kenal sekarang. Ia bermula dari lautan luas, tanpa daratan yang tetap, hingga Allah menurunkan perintah agar bumi ditetapkan pada satu porosnya. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah memulai penetapan bumi dari satu titik yang disebut Bakkah, lembah yang kelak dikenal sebagai pusat dunia. Dari titik itu, bumi dilebarkan, sebagaimana Atsar dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, Bakkah adalah pusat bumi, darinya bumi dibentangkan. Riwayat lain dari Ka'ab al-Ahbar menjelaskan bahwa titik tersebut ditandai oleh malaikat pertama yang diturunkan ke bumi. Malaikat itu menancapkan batu putih bercahaya sebagai tanda, agar menjadi arah sujud makhluk-makhluk di langit dan di bumi. Inilah yang kelak disebut oleh para mufasir sebagai pondasi pertama Ka'bah, bukan bangunan tetapi titik cahaya yang menandai tempat ibadah pertama di bumi. Di langit ketujuh, Allah menempatkan rumah yang menjadi poros ibadah para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ketika aku diangkat ke langit, aku melihat Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya dan tidak kembali lagi hingga hari kiamat. Para ulama seperti Al-Baghawi dan Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Baitul Ma'mur berada tepat sejajar di atas Ka'bah di bumi. Artinya, Ka'bah bukan sekedar bangunan di lembah Mekah, tapi bayangan dari rumah suci di langit yang telah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menunjukkan kepada beliau lokasi rumah suci itu. Dalam riwayat yang disebut oleh Al-Azraqi dalam Akhbar Mekah, malaikat Jibril menuntun Nabi Adam ke lembah tandus di antara dua gunung batu, yaitu Abu Qubais dan Qoiqon. Di sanalah Nabi Adam diperintahkan mendirikan bangunan ibadah, tepat di atas titik cahaya yang ditunjukkan malaikat pertama tadi. Batu pertama yang beliau letakkan disebut Hajar al-Asas, batu dasar dari bumi yang menyentuh pondasi bumi paling awal. Dalam catatan Ibnu Hisam, lembah itu kala itu sunyi, tanpa air dan tanpa tanaman. Di sekitarnya hanya hamparan tanah keras dan lembah berbatu yang dijaga malaikat agar tidak disentuh oleh jin atau manusia sebelum waktunya tiba. Nabi Adam alaihi salam mendirikan rumah itu dengan batu-batu yang dikumpulkan dari 7 gunung, sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian atsar, salah satunya dari Sa'id bin Jubair. Nabi Adam membangun Ka'bah dengan batu dari 5 gunung, Tursina, Turzaitun, Lebanon, Judi, dan Hiro. Bangunan itu sederhana, tidak tinggi, tanpa atap, tetapi menjadi pusat ibadah pertama di bumi. Di sekelilingnya, Nabi Adam dan keturunannya melakukan tawaf, sebagaimana para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur.
Inilah masa pertama manusia mengenal arah kiblat. Waktu berjalan, generasi silih berganti. Rumah itu tetap dijaga hingga datang masa banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan bahwa air naik hingga menenggelamkan semua permukaan bumi, kecuali tempat-tempat yang dijaga Allah. Ka'bah, meskipun pondasinya suci, tidak dibiarkan utuh. Bangunannya terhapus, hanya pondasinya yang tertimbun pasir dan batuan, tersembunyi di bawah lapisan bumi Mekah. Riwayat ini ditegaskan pula oleh Al-Faqihi. Bangunan rumah itu hilang oleh air bah dan tidak tersisa kecuali pondasinya di bumi. Disebut asas Al-Ka'bah. Sejak saat itu, Ka'bah seolah tidak ada, tidak terlihat, tidak terjamah, hanya diketahui oleh para malaikat yang masih berkeliling di atasnya. Manusia tidak lagi mengenal tempat itu hingga ribuan tahun kemudian, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari negeri Syam untuk menemukan kembali pondasi yang tertimbun itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum masa itu tiba, lembah Bekah kembali sunyi. Riwayat dari Wahab bin Munabih menggambarkan bahwa di antara dua gunung itu tidak ada makhluk yang menetap. Angin panas berputar seperti pusaran, sementara suara takbir malaikat masih menggema di langit di atasnya. Di bawah tanahnya, asas Al-Ka'bah tetap tertanam. Batu-batu tua dari zaman Nabi Adam menunggu saatnya ditampakkan kembali. Begitulah berakhir masa pertama rumah Allah di bumi. Dimulai dari langit, dibangun oleh Nabi Adam, disapu oleh banjir besar, dan disembunyikan di bawah pasir Mekah. Pondasinya tetap di sana, menunggu tangan yang akan mengangkatnya kembali. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun dari pondasi yang tertimbun. Di antara kisah paling agung dalam sejarah bumi, ada perjalanan seorang ayah yang diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah gersang yang tidak berpenghuni. Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi dari negeri Syam, berjalan jauh membawa Hajar dan bayi mungilnya Nabi Ismail, menempuh padang pasir tanpa arah kecuali wahyu yang membimbingnya. Riwayat ini tercatat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan keduanya di lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumah-rumahmu yang dihormati. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim menaati tanpa bertanya. Beliau meninggalkan Hajar dan bayinya di dataran berbatu antara dua bukit, tempat yang kini dikenal sebagai Masjidil Haram. Ketika Nabi Ibrahim berpaling untuk kembali, Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan air ini?" Beliau tidak menjawab hingga Hajar mengulangnya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Maka Hajar berkata, "Kalau begitu, dia tidak akan menelantarkan kami." Hajar pun menetap di tempat itu, sementara air dan bekal yang dibawa perlahan habis. Bayi Ismail menangis kehausan, dan sang ibu berlari antara dua bukit Safa dan Marwah, mencari pertolongan. Dalam riwayat sahih disebut, beliau berlari 7 kali, gerakan yang kelak menjadi syariat sa'i dalam haji. Pada saat terakhir, ketika hampir putus asa, malaikat Jibril turun dan menghentakkan tumitnya ke tanah. Lalu memancarlah air Zam-Zam, mata air yang tidak pernah kering hingga hari ini. Seiring berjalannya waktu, lembah yang tadinya sunyi mulai didatangi kafilah. Kabilah Jurhum, bangsa Arab dari Yaman, melewati lembah itu dan melihat burung-burung berputar di atas air. Mereka meminta izin kepada Hajar untuk menetap di sekitar sumber air, dan Hajar mengizinkannya dengan syarat kepemilikan air tetap milik keluarganya. Maka tumbuhlah pemukiman pertama di Mekah, dimulai dari rumah kecil Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ismail tumbuh di tengah bangsa Jurhum, belajar bahasa Arab mereka,
dan akhirnya menikah dengan salah satu putri mereka. Dari sinilah keturunan Arab asli, Al-Arab Al-Arabiyah, menyatu dengan keturunan Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun berlalu sebelum Nabi Ibrahim kembali ke lembah itu. Dalam riwayat Al-Azraqi dan Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim kembali setelah menerima perintah dari Allah untuk membangun kembali rumahnya di atas pondasi lama yang telah tertimbun sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Nabi Ibrahim berdiri di tengah padang pasir Mekah. Di tempat yang sama beliau dahulu meninggalkan Hajar. Allah memperlihatkan kepadanya titik cahaya di tanah, tanda pondasi lama Ka'bah. Riwayat Ibnu Jarir At-Tabari menyebut, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan membangun Baitullah, Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan tempatnya. Malaikat itu menampakkan cahaya dari bumi hingga tampak batas pondasinya. Nabi Ibrahim pun mulai bekerja bersama anaknya. Nabi Ismail membawa batu-batu dari bukit Abu Qubais, sementara Nabi Ibrahim menyusunnya mengikuti garis pondasi cahaya itu. Mereka berdua bekerja tanpa henti sambil membaca doa yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bangunan itu tegak tanpa semen, tersusun dari batu hitam dan merah dari gunung sekitar Mekah. Dindingnya sederhana, tanpa atap, dengan 2 pintu, 1 pintu di timur dan 1 di barat. Saat dindingnya meninggi, Nabi Ismail membawa batu besar agar ayahnya dapat menjangkau bagian atas. Batu itulah yang kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Masih tersimpan di sisi Ka'bah hingga hari ini, dengan bekas telapak kaki beliau di atasnya. Riwayat Al-Faqihi menuturkan bahwa setiap kali Nabi Ibrahim meletakkan batu pondasi, bumi bergoncang ringan, seolah menyatu dengan pondasi lama yang berada di bawahnya. Dan setiap kali satu sisi diselesaikan, malaikat datang membantu menata batu berikutnya. Setelah bangunan berdiri sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat membawa Hajar Aswad, batu hitam dari surga. Dalam riwayat Ibnu Abbas, batu itu dahulu putih bersih, namun menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam yang menyentuhnya. Nabi Ibrahim meletakkannya di sudut timur, menjadikannya tanda awal tawaf. Dari sinilah ditetapkan garis mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, mengelilingi arah yang sama sebagaimana malaikat tawaf di Baitul Maqmur. Ka'bah saat itu berbentuk persegi panjang, dengan area terbuka di sisi utara yang kelak disebut Hijr Ismail. Tempat Nabi Ismail dahulu membantu ayahnya meletakkan batu-batu terakhir. Di sisi timur terdapat bagian yang dikenal sebagai Multazam, yakni jarak antara pintu dan Hajar Aswad. Tempat Nabi Ibrahim menempelkan dadanya dan berdoa dengan penuh kekhusyuan. Setelah selesai membangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang berhaji. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit Abu Qubais lalu berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun rumahnya, maka berhajilah kalian kepadanya." Maka Allah menyampaikan suara itu ke telinga seluruh jiwa manusia, hingga mereka menjawab, "Labaik Allahumma labaik." Sejak saat itu, Ka'bah menjadi rumah ibadah pertama di bumi yang kembali hidup. Pondasinya tetap sama dengan yang diletakkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Hanya kini tampak di permukaan, diangkat oleh tangan 2 nabi pilihan, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari lembah yang dulu sunyi, lahirlah pusat ibadah dunia. Dari pondasi yang dulu tersembunyi, berdirilah bangunan yang akan menjadi arah sujud seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dari Jurhum ke Quraisy, Ka'bah dijaga, direbut, dan dipertahankan. Setelah tangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menegakkan kembali rumah Allah, kehidupan di lembah Bakah berubah dari sunyi menjadi ramai. Kabilah Jurhum, bangsa Arab dari selatan Yaman, menetap di sekitar mata air Zam-Zam, mengelola lembah,
dan membantu keluarga Nabi Ismail. Dari perkawinan Nabi Ismail dengan perempuan Jurhum, lahirlah keturunan yang kelak disebut Bani Ismail, nenek moyang bangsa Arab Adnani. Selama berabad-abad, Ka'bah dijaga oleh keturunan Nabi Ismail dan bangsa Jurhum. Mereka memelihara rumah itu, melaksanakan ibadah haji, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan mengajarkan tawaf kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah. Pada masa-masa awal, Ka'bah masih menjadi pusat tauhid. Tidak ada patung, tidak ada sesajen. Orang datang ke lembah itu semata untuk beribadah kepada Allah. Namun seiring waktu, kesucian itu mulai terkikis. Ketika keturunan Nabi Ismail mulai lemah dan Jurhum semakin berkuasa, muncul sifat tamak dan bangga diri. Mereka menimbun harta yang diberikan oleh para peziarah di sekitar Ka'bah, bahkan menyimpan emas dan perhiasan di dalamnya. Riwayat dari Al-Azraqi dalam Akhbar Mekah menyebut bahwa sebagian pemimpin Jurhum memanfaatkan Ka'bah sebagai tempat penyimpanan harta pribadi. Dari sinilah muncul kecemburuan antar kabilah. Pada masa itu, di selatan Jazirah berdiri kabilah Khuza'ah yang kuat. Mereka datang dari daerah Yaman setelah peristiwa kehancuran bendungan Ma'rib. Khuza'ah melihat lemahnya Jurhum dan merebut kekuasaan atas Mekah. Pertempuran pecah di sekitar lembah Haram. Darah tumpah untuk pertama kalinya di Tanah Suci. Jurhum kalah, dan sebelum mereka meninggalkan Mekah, pemimpin mereka yang terakhir, Mudzat bin Amr, mengubur harta Ka'bah dan menyembunyikan sumur Zam-Zam agar tidak dimanfaatkan musuh. Dalam riwayat Al-Faqihi disebut, ia menimbun Zam-Zam dengan pasir dan batu dan menggantung kunci Ka'bah di dalam sumur itu, lalu menutupinya hingga tidak diketahui lagi tempatnya. Sejak saat itu, air Zam-Zam hilang dari permukaan bumi. Generasi berikutnya hanya mengenal lembah itu sebagai tempat suci, tanpa mengetahui di mana sumber air kehidupan itu berada. Kabilah Khuza'ah pun memegang kekuasaan atas Ka'bah. Mereka memelihara secara lahiriah, namun di tangan merekalah penyimpangan besar pertama terjadi. Dari kabilah inilah lahir seorang tokoh bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, yang disebut dalam hadis Sahih Muslim sebagai orang pertama yang memasukkan berhala ke tanah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menyeret ususnya di neraka. Dialah orang yang pertama merubah agama Ismail dan memasukkan berhala ke tanah Arab." Amr bin Luhai pernah bepergian ke negeri Syam dan melihat penduduknya menyembah patung. Ia menganggap itu bagian dari ibadah dan membawa pulang berhala bernama Hubal, lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Dari situlah kesyirikan mulai berakar di Mekah. Ka'bah, rumah tauhid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, kini dikelilingi berhala. Kekuasaan Khuza'ah berlangsung berabad-abad hingga datang masa Qusay bin Kilab, keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihi salam. Qusay tumbuh di luar Mekah, namun dengan kecerdasan dan keberaniannya, beliau berhasil merebut kembali kepemimpinan dari tangan Khuza'ah. Ia menikah dengan Hubba binti Hulail, putri pemimpin Khuza'ah. Dan setelah kematian mertuanya, ia mengambil alih hak penjagaan Ka'bah. Qusay lalu mengatur Mekah dengan sistem baru. Ia membentuk lembaga-lembaga kehormatan di sekitar Ka'bah, seperti Sikoyah, tugas menyediakan air untuk jemaah haji; Rifadah, tugas memberi makan tamu Allah; Hijabah, penjagaan kunci Ka'bah; Liwa, pembawa bendera perang; dan Nadwah, majelis tempat musyawarah para pembesar Quraisy. Dari sinilah terbentuk struktur sosial Quraisy yang dikenal hingga masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qusay membangun rumah besar di dekat Ka'bah untuk pertemuan suku dan menempatkan bahwa hanya keturunannya yang boleh memegang jabatan kehormatan itu. Setelah Qusay wafat, tanggung jawab penjagaan Ka'bah berpindah ke anak-anaknya. Di antaranya adalah Abdu Manaf, lalu ke keturunannya Hashim, yang terkenal karena memberi makan para jemaah haji dengan roti dan daging yang direndam kuah,
Dari Hashim lahir Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kelak menemukan kembali rahasia besar yang hilang berabad-abad, yaitu sumur Zam-Zam. Dalam riwayat yang sahih dari Al-Bukhari dan Al-Azraqi, Abdul Muthalib bermimpi berulang kali. Dalam mimpi itu, suara memerintahkannya untuk menggali sesuatu di sekitar Ka'bah, di tempat antara dua berhala, di mana terdapat bangkai burung gagak dan darah segar. Beliau menggali di lokasi yang sama, dan muncullah air yang deras memancar dari tanah, Zam-Zam yang tertimbun oleh Jurhum dahulu. Ketika air itu muncul, Quraisy marah. Mereka menuduh Abdul Muthalib mengambil sesuatu yang menjadi hak mereka. Ia bersumpah, jika aku dikaruniai 10 anak laki-laki yang dewasa, niscaya akan aku persembahkan salah satunya untuk Allah. Janji ini kelak membawa kisah pengorbanan Abdullah, ayah Rasulullah. Dengan ditemukannya Zam-Zam, kehormatan Mekah kembali kepada keluarga Hashim. Mereka memegang jabatan Sikoyah dan Rifadah, menyediakan air dan makanan bagi jemaah haji. Dari tangan mereka, Ka'bah kembali dijaga dengan kebanggaan dan aturan ketat. Menjelang abad ke-6 Masehi, langit Mekah mulai menampakkan tanda-tanda aneh. Dalam catatan Ibnu Hisham, pendeta di Syam melihat bintang yang menandakan kelahiran seorang nabi di tanah Arab. Di Mekah, sebagian orang mendengar suara gaib di sekitar Ka'bah pada malam-malam tertentu. Di tahun-tahun itu pula, Abdul Muthalib bermimpi tentang cahaya yang keluar dari punggung anaknya Abdullah, cahaya yang kelak akan menerangi timur dan barat. Beberapa tahun kemudian, dari keluarga penjaga Ka'bah itu, lahirlah seorang anak di lembah Mekah, dari rahim Sayyidah Aminah binti Wahab, cucu perempuan dari penjaga air Zam-Zam. Dan bumi menyaksikan kelahiran Muhammad bin Abdullah, keturunan langsung dari Nabi Ismail, pewaris rumah pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Renovasi Ka'bah dan rahasia pondasi Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahun-tahun menjelang diutusnya Rasulullah sebagai nabi, Mekah diguncang oleh banjir besar. Air datang dari arah bukit Abu Qubais, mengalir deras ke tengah lembah hingga menggenangi Ka'bah. Bangunan tua dari batu yang telah berdiri sejak masa Nabi Ibrahim itu perlahan retak. Riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Azraqi dalam Akhbar Mekah menyebut, banjir itu menyebabkan dinding Ka'bah roboh di sebagian sisi timur dan baratnya. Batu-batu pondasinya terlihat dari luar, dan masyarakat Quraisy khawatir rumah suci itu akan runtuh seluruhnya. Kaum Quraisy bermusyawarah. Di antara mereka hadir para pembesar seperti Walid bin Al-Mughirah, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, dan pemuda-pemuda terhormat termasuk Muhammad bin Abdullah, yang saat itu berusia sekitar 35 tahun. Mereka sepakat untuk merobohkan seluruh bangunan Ka'bah dan membangunnya kembali dari dasar. Namun dengan syarat, tidak boleh menggunakan harta haram, hasil riba, atau uang yang diambil dari kezaliman. Pada awalnya, tidak ada yang berani memulai pembongkaran. Mereka khawatir jika Ka'bah disentuh, azab akan turun. Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh tua Quraisy, berdiri dan berkata, "Aku akan memulainya. Jika aku selamat esok hari, lanjutkanlah pekerjaan kalian." Ia pun mencabut salah satu dari sudut dinding. Keesokan harinya, ia datang tanpa mengalami apapun. Maka Quraisy pun tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Dinding Ka'bah diruntuhkan sedikit demi sedikit hingga mencapai dasar. Disinilah peristiwa ganjil terjadi. Saat mereka menggali lebih dalam, tanah di bawah Ka'bah bergetar. Batu-batu pondasi tampak berwarna kehijauan, besar dan licin seperti zamrud. Ketika salah seorang mencoba mencongkel batu itu dengan linggis, bumi bergetar makin keras, maka mereka berhenti. Al-Azraqi meriwayatkan dalam Akhbar Mekah bahwa di salah satu batu pondasi itu terdapat tulisan kuno dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Seorang lelaki dari Yaman yang masih mengenal tulisan Ibrani lama membacanya.
Di antara kalimatnya tertulis, "Aku adalah Allah pemilik Bakkah. Aku menciptakannya pada hari aku menciptakan langit dan bumi. Aku meneguhkannya dengan 7 gunung dan 7 laut. Diharamkan bagi penduduknya menumpahkan darah dan berbuat zalim." Mereka tertegun, tidak ada yang berani menggali lebih dalam. Maka Rasulullah yang saat itu masih belum diangkat sebagai nabi berkata, "Cukup, inilah pondasi Ibrahim. Jangan lanjutkan lebih dari ini." Ucapannya membuat mereka berhenti sejenak. Setelah memastikan pondasi aman, Quraisy mulai membangun ulang. Mereka membagi tugas per kabilah. Setiap kabilah bertanggung jawab atas satu sisi Ka'bah. Banu Zuhrah, Banu Makhzum, Banu Jumah, dan Banu Abdudzar bekerja berdampingan. Batu-batu besar diambil dari Bukit Hiro, Qoiqan, dan Abu Qubais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut mengangkat batu di pundaknya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebut bahwa saat mengangkat batu besar, Rasulullah menaruh kain di bahunya agar tidak lecet. Pamannya Al-Abbas berkata, "Letakkan kain di lehermu." Namun saat kain itu menyingkap sebagian aurat beliau, tiba-tiba beliau pingsan. Setelah sadar, beliau segera menutupi tubuhnya dan berkata, "Jangan lagi aku membawa batu dengan cara ini." Sejak saat itu, aurat beliau tidak pernah terbuka hingga akhir hayatnya. Ketika bangunan mendekati sempurna, muncul perselisihan besar. Mereka harus menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing kabilah merasa paling layak memegang kehormatan itu. Pertikaian hampir berujung pada perang saudara di dalam Masjidil Haram. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah mengusulkan sebuah keputusan. "Kita setuju siapapun yang pertama masuk dari pintu masjid besok pagi menjadi juru damai dan penentu siapa yang berhak meletakkan batu itu." Akhirnya semua menyetujuinya. Pagi hari berikutnya, orang yang pertama kali masuk adalah Muhammad bin Abdullah. Mereka berseru, "Itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Kami ridho dengan keputusannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perselisihan itu, lalu meminta sehelai kain besar. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah kain dan memerintahkan setiap pemimpin kabilah memegang salah satu ujungnya. Bersama-sama mereka mengangkat batu itu ke dekat dinding. Setelah sampai di tempatnya, Rasulullah sendiri mengambil batu itu dengan tangannya yang mulia, lalu meletakkannya di sudut timur Ka'bah. Pekerjaan dilanjut. Bangunan Ka'bah kali ini dibuat lebih tinggi daripada sebelumnya, sekitar 18 hasta, dengan atap dari kayu. Quraisy menutup pintu bagian barat dan meninggikan pintu timur agar tidak semua orang bisa masuk. Harta yang mereka miliki hanya cukup untuk membangun sebagian dari pondasi Nabi Ibrahim, sehingga bagian utara yang tidak tertutup tembok, sekitar 6 hasta, dibiarkan terbuka. Itulah bagian yang kini dikenal sebagai Hijr Ismail. Masih termasuk bagian Ka'bah meski berada di luar dinding. Ketika pembangunan selesai, mereka menutup bagian dalam dengan kain dan menandainya sebagai tempat ibadah tertinggi di Jazirah Arab. Semua suku Quraisy merasa bangga karena terlibat dalam membangun rumah Allah. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa di bawah kaki mereka tersimpan lapisan tertua bumi, pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah terlihat kembali untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun. Sejak hari itu, tidak ada manusia lagi yang melihat lapisan dasar itu secara langsung. Ka'bah berdiri tegak di atas pondasi lama, sebagaimana sabda Rasulullah yang kelak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. "Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas pondasi Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, peristiwa renovasi Quraisy menjadi satu-satunya masa manusia modern menyaksikan kembali lapisan tertua di bawah Ka'bah. Lapisan batu hijau yang bergetar, saksi bisu sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Penaklukan Mekah dan pembebasan rumah Allah. Setelah hijrah ke Madinah,
arah kiblat kaum muslimin masih menuju Baitul Maqdis di Syam. Perintah untuk menghadap Ka'bah belum turun. Dalam masa itu, Rasulullah selalu menengadah ke langit saat sholat, menantikan wahyu yang menegaskan arah yang benar bagi umatnya. Hingga turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sejak hari itu, Ka'bah kembali menjadi poros ibadah seluruh umat Islam. Namun, rumah Allah di Mekah kini dikuasai oleh Quraisy yang saat itu memusuhi Islam dan mempertahankan berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. 8 tahun setelah hijrah, perjanjian Hudaybiyah yang pernah menjamin damai antara Quraisy dan kaum muslimin dilanggar oleh sekutu Quraisy, yaitu Bani Bakr, yang menyerang Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khuza'ah melarikan diri ke Mekah, sebagian terbunuh di bawah perlindungan Ka'bah. Saat kabar itu sampai ke Madinah, Rasulullah memerintahkan persiapan besar. Beliau bersabda, "Tidak ada lagi perang setelah hari ini, kecuali melawan orang yang melanggar perjanjian." Maka berangkatlah 10.000 pasukan menuju Mekah. Pada malam ke-20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah tiba di luar Mekah. Pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memasuki kota dari berbagai arah, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik sempat ditangkap di lembah dan dibawa ke hadapan Rasulullah. Setelah dialog singkat, Abu Sufyan akhirnya menyatakan keislamannya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Barang siapa menutup pintunya, ia aman. Dan barang siapa berada di Masjidil Haram, ia pun aman." Pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah dengan kepala tunduk di atas leher unta beliau, tanda kerendahan di hadapan Allah. Unta beliau bernama Quswa, dan di sisi beliau berjalan Usamah bin Zaid serta Bilal bin Rabah. Saat memasuki kota, kaum Quraisy yang dulu memusuhinya berlarian ke rumah masing-masing. Sebagian menyaksikan dari kejauhan. Tidak ada peperangan besar. Mekah jatuh tanpa darah. Rasulullah langsung menuju Masjidil Haram. Beliau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan tongkat pendek di tangannya. Setiap melewati Hajar Aswad, beliau menyentuhnya dengan tongkat itu. Di sekeliling Ka'bah terdapat 360 berhala besar dan kecil. Rasulullah menumbangkannya satu persatu seraya membaca firman Allah. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Berhala-berhala hancur berserakan di tanah. Suara takbir menggema di seluruh lembah. Setelah selesai tawaf, Rasulullah memerintahkan agar pintu Ka'bah dibuka. Beliau masuk ke dalam bersama Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Talhah yang membawa kunci Ka'bah. Di dalam Ka'bah, dindingnya masih penuh dengan lukisan dan ukiran berhala, termasuk gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sedang memegang anak panah. Lambang jahiliyah yang mereka tambahkan dari hayalan. Rasulullah memerintahkan untuk menghapus semua lukisan itu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa beliau menunjuk gambar tersebut dan bersabda, "Semoga Allah memerangi mereka. Mereka tahu bahwa keduanya tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah." Bilal bin Rabah membawa air dan kain. Rasulullah menyapu dinding Ka'bah dengan tangannya sendiri hingga bersih dari segala simbol kesyirikan. Setelah itu, beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa beliau berdiri di antara 2 tiang bagian timur, dengan 1 tiang di kiri dan 2 tiang di kanan. Ka'bah ketika itu memiliki 3 tiang kayu yang menyangga atapnya. Bilal bin Rabah kemudian keluar dan berdiri di depan pintu. Rasulullah berdiri di sisi pintu Ka'bah dan memegang ambangnya. Dari tempat itu, beliau menyampaikan khutbah pendek.
Tidak ada kehormatan bagi siapapun selain yang Allah muliakan. Wahai manusia sekalian, Allah telah menghapus kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Semua manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Beliau tidak memerintahkan siapapun untuk menggali kembali pondasi Ka'bah. Pondasi itu tetap terjaga sebagaimana dahulu diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hanya mengembalikan kemuliaan rumah itu sebagaimana asalnya. Rumah tauhid tanpa berhala, tanpa lambang kabilah, tanpa nama selain Allah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Ka'bah, beliau duduk di pelataran masjid. Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah atas izin beliau, lalu mengumandangkan adzan. Suaranya menggema di seluruh lembah yang dulu bergema dengan syair jahiliyah. Di bawahnya berdiri Rasulullah, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang Quraisy yang kini terdiam menyaksikan. Itulah adzan pertama yang dikumandangkan di atas Ka'bah, menandai berakhirnya masa kekuasaan berhala dan dimulainya masa suci Islam di tanah haram. Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah sebagaimana dahulu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan itu, rumah Allah telah dibebaskan, tidak dengan pedang, tapi dengan ketundukan. Dari lembah yang dahulu menolak wahyu, kini bergema kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesimpulan dan pelajaran, tempat rahasia di bawah Ka'bah yang pernah dibuka Rasul. Ka'bah bukan sekedar bangunan fisik, ia adalah pusat tauhid dan simbol abadi dari risalah Allah. Sepanjang ribuan tahun, manusia telah membangun, meruntuhkan, dan merenovasi Ka'bah. Tetapi di bawah setiap lapisan itu terdapat pondasi yang tetap sama, yang pernah dibuka langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat rahasia ini tersembunyi dari mata manusia kebanyakan, menegaskan bahwa ada sisi rumah Allah yang hanya diketahui oleh para nabi dan orang-orang pilihannya. Peristiwa itu terjadi ketika Ka'bah direnovasi oleh kaum Quraisy sebelum masa kenabian. Saat penggalian mencapai dasar, muncul batu-batu kuno yang bergetar saat disentuh, menandakan keberadaan sesuatu yang sakral. Para pembesar Quraisy awalnya ingin menggali lebih dalam, tetapi Rasulullah menghentikan mereka. Beliau berkata, "Cukup, inilah pondasi Ibrahim." Perintah beliau bukan sekedar menghentikan penggalian, tapi juga menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak untuk merusak dasar yang Allah tetapkan sendiri. Ini menjadi momen penting, satu-satunya kesempatan di era manusia modern untuk menyaksikan lapisan terdalam Ka'bah secara langsung. Pondasi itu tidak hanya simbol fisik, tetapi juga simbol kontinuitas risalah Allah. Dari Nabi Adam yang membangun tempat pertama untuk ibadah hingga generasi berikutnya, semua orang yang datang ke Ka'bah menapak di atas pondasi yang sama, meski bangunan di atasnya telah mengalami banyak perubahan. Pondasi ini menjadi bukti bahwa meskipun bentuk lahiriah bisa berubah, nilai dan tujuan ibadah yang Allah tetapkan tidak berubah. Selain peristiwa renovasi itu, sejarah Ka'bah terus berjalan. Pada masa Ibnu Az-Zubair, Ka'bah dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat perang. Namun, beliau tetap mempertahankan bagian hijr Ismail dan pondasi aslinya, menegaskan penghormatan terhadap tempat suci yang pernah dibuka Rasulullah. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mengubah sebagian bentuk bangunan, tetapi struktur dasar Quraisy tetap dipertahankan, sebagai bukti bahwa manusia hanya boleh menyesuaikan bangunan, bukan mengubah pondasi yang suci. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Asy-Syaukani menegaskan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama bagi manusia untuk beribadah. Mereka menekankan makna mendalam dari pondasi yang tidak berubah. Meskipun zaman dan manusia berganti, risalah Allah tetap satu. Pondasi Ka'bah yang tersembunyi di bawah tanah adalah bukti abadi dari perintah Allah untuk menyembahnya tanpa terganggu oleh bentuk lahiriah ataupun kekuasaan manusia. Hari ini, Makkah berdiri megah. Ka'bah dihiasi marmer dan kiswah.
Ribuan manusia tawaf setiap saat, namun di bawah kaki mereka tertanam pondasi yang sama yang pernah disentuh Rasulullah. Setiap langkah di pelataran Ka'bah adalah menapak langsung di atas rahasia yang terjaga, menyambungkan umat modern dengan sejarah para nabi dan sahabat yang memelihara kesucian rumah Allah. Rahasia yang pernah terbuka itu mengajarkan sebuah pesan penting. Kesucian, keabadian, dan pondasi tauhid Allah tidak berubah meski zaman berganti. Manusia hanya boleh menjaga, menghormati, dan menyempurnakan bangunan di atasnya, tetapi tidak berhak mengubah dasar yang telah Allah tetapkan. Tempat rahasia di bawah Ka'bah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang risalah dan menunjukkan bahwa rumah Allah adalah satu-satunya tempat di bumi yang pondasinya abadi dan langsung terhubung dengan kehendaknya. Setiap kali seorang haji atau peziarah menapaki Ka'bah, mereka secara simbolis menapak di pondasi yang sama dari zaman nabi-nabi hingga Rasulullah. Inilah warisan terbesar dari rumah pertama di bumi, sebuah pondasi yang menegaskan tauhid yang tidak bisa digoyahkan, kesucian yang tetap terjaga, dan kesinambungan risalah Allah yang menghubungkan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengubah atau menandingi pondasi ini, karena ini adalah saksi abadi dari kehendak Allah yang kekal, dari masa Nabi Adam hingga hari ini. Dengan demikian, tempat rahasia di bawah Ka'bah bukan sekedar lapisan fisik, tetapi pengingat bagi seluruh umat manusia, bahwa meski zaman, manusia, dan bangunan berubah, pondasi tauhid Allah tetap tegak, menjadi landasan abadi bagi seluruh ibadah umat manusia. Inilah rahasia rumah Allah yang paling suci dan satu-satunya yang pernah dibuka Rasulullah, menyentuh sejarah yang jarang diketahui manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.